Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa segi materi menurut tentang akar ilmu psikologi. Berlanjut, sebelumnya apa sih maksud dengan ilmu psikologi? Ilmu psikologi berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu psyche dan juga logos. Yang mana psyche tersendiri itu mempunyai makna yaitu jiwa, dan logos itu bermakna ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya ilmu psikologi secara umum atau secara garis besar mempunyai makna yaitu ilmu yang membahas tentang kejiwaan. Tetapi psikologi tersendiri itu mempunyai batasan pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa tersebut. Mengapa? Karena ketika kita mendapatkan pertanyaan bagaimana psikologi mempelajari jiwa yang mana jiwa tersebut tidak nampak. Nah, maka dari itu psikologi menjawab hal tersebut, di mana kita mempelajari suatu hal yang ada bentuknya. Jadi jiwa tersebut disebut atau dibentuki dengan yang namanya perilaku atau kegiatan-kegiatan keseharian tersebut, atau kegiatan-kegiatannya, perilaku dari seseorang tersebut. Nah, inilah yang dinamakan ilmu psikologi. Maka bisa kita ambil secara garis besar bahwasanya pengertian ilmu psikologi adalah sebagai ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Itu yang dinamakan dengan ilmu psikologi. Nah, berlanjut, saya akan menjelaskan tentang akar ilmu psikologi. Setelah kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan ilmu psikologi, selanjutnya saya akan membahas tentang akar ilmu psikologi. Nah, akar ilmu psikologi tersendiri ini menjadi dasar dari terbentuknya ilmu psikologi atau pemahaman-pemahaman yang berkembang hingga saat ini. Nah, ada 3 tokoh yang berperan paling penting atau berperan sangat penting yang mendasari teori-teori atau perkembangan pada perkembangan pemikiran ilmu psikologi. Yang pertama itu ada Socrates, yang kedua ada Plato, yang ketiga adalah Aristoteles, yang mereka disebut dengan trio SPA. Di mana Plato tersendiri ini adalah murid dari Socrates dan Aristoteles tersendiri adalah murid dari Plato. Nah, sedangkan Socrates memperkenalkan pemikirannya atau teorinya yaitu adalah teknik meutis. Teknik yang berupa suatu wawancara atau bagaimana kita untuk memancing pikiran-pikiran dari seseorang. Nah, karena Socrates itu sendiri percaya bahwasanya ketika ia memancing pikiran-pikiran orang keluar dari dalam pikirannya, maka itu adalah hal yang menggambarkan jiwa yang ada di balik tubuhnya. Nah, kemudian itu yang kedua ada Plato. Plato berteori bahwa jiwa manusia mulai masuk ke dalam tubuhnya ketika ia ada dalam kandungannya dan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi logician atau akal yang berpusat adanya di kepala. Yang kedua itu adalah intuition atau rasa yang berpusat di dada, dan abdomen atau kehendak yang berpusat di perut. Nah, teori ini mirip dengan teori yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara atau bapak pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara yang beliau itu mempunyai 3 teori. Yang pertama itu adalah terciptanya dari cipta, rasa, dan harsa. Selanjutnya yaitu teori yang dikembangkan oleh Aristoteles, yang mana dia itu menulis buku yang judulnya De Anima, di mana dalam bukunya dia mengatakan bahwa makhluk hidup terbagi menjadi 3, yaitu ada anima vegetativa atau tumbuh-tumbuhan, yang kedua ada anima sensitiva atau hewan, dan yang ketiga adalah anima intellectiva atau manusia. Hewan berbeda dari tumbuhan. Karena apa? Karena hewan itu berindra atau sensitiva, sedangkan tumbuh-tumbuhan tidak. Namun manusia yang juga berindra berbeda dari hewan. Mengapa? Karena manusia punya kemampuan untuk mengingat atau menema, yang menunjukkan bahwa manusia itu adalah intellectiva atau manusia itu adalah yang mempunyai kecerdasan. Nah, itu adalah teori yang dikembangkan oleh Aristoteles. Yang kedua ada perspektif kognitif atau perspektif yang dibentuk atau terbentuknya dari perilaku manusia atau attitude itu tersendiri. Yang ketiga ada perspektif struktural atau perspektif yang menekankan bahwa perilaku seseorang dapat dimengerti dengan sangat baik jika diketahui dari bentuk sosialitinya. Nah, yang terakhir yaitu adalah perspektif interaksional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perspektif dalam ilmu psikologi. Apa sih yang maksud dengan perspektif?
perspektif itu merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, atau yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga proses sensoris. Nah, dalam ilmu psikologi terdapat 4 perspektif. Yang pertama yaitu adalah perspektif perilaku atau behavioral perspektif, yang mana sebagaimana telah diketahui bahwa perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi timbul akibat dari dampak orang lain yang datang kepada kehidupannya atau rangsangan yang mengenai individu atau organisme baik dalam perilaku itu tersendiri atau perilaku yang ada dalam lingkungan atau organisme itu tersendiri. Kelompok sosial akan menghasilkan perilaku bersama yang dikenal dengan budaya. Nah, itulah perspektif-perspektif yang melatar belakangi ilmu psikologi. Nah, sebagai orang Indonesia yang mempelajari ilmu psikologi, sepatutnya kita itu mengetahui sejarah atau awal mulanya muncul ilmu psikologi yang ada di Indonesia. Seperti negara-negara lain, Indonesia pun mempunyai sejarah atau awal mulanya ilmu psikologi itu muncul ada di Indonesia, yaitu pada tahun 1952. Asal mulanya Indonesia itu mempunyai atau munculnya ilmu psikologi yang dibawa oleh psikiater dari Fakultas Kedokteran yang ada di Universitas Indonesia, yang mana beliau itu berpendapat seorang psikiatri itu membutuhkan ilmu psikologi untuk menempatkan seseorang pada tempatnya. Setelah pertanyaan-pertanyaan ini tentang dunia psikologi ini muncul, maka Dr. Slamet Iman Sentosa ini beliau diangkat menjadi ketua jurusan psikologi di Universitas Indonesia. Nah, baru pada saat itu muncullah di kampus-kampus lain atau laboratorium lain yang membahas tentang ilmu psikologi. Nah, ini asal mulanya pada tahun 1992 munculnya psikologi yang ada di Indonesia. Itu sejarah singkatnya masuknya ilmu psikologi di Indonesia. Nah, berlanjut, saya akan menjelaskan penjelasan terakhir, yaitu tentang hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain. Nah, pada umumnya semua bidang ilmu pun mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Begitupun psikologi. Psikologi beserta sub-sub ilmunya pada dasarnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ilmu-ilmu yang lain. Hubungan itu biasanya bersifat timbal balik, atau psikologi memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain, begitupun sebaliknya. Yang pertama, itu ada hubungan psikologi dengan sosiologi. Gejala seperti urbanisasi atau konflik antar kelompok memerlukan penjelasan psikologi, sehingga timbul cabang psikologi yang khusus mempelajari masalah-masalah sosial, dinamakan dengan psikologi sosial. Yang kedua, ada hubungan psikologi dengan ilmu politik. Di Amerika Serikat, semua kandidat presiden dibantu oleh satu armada sarjana psikologi untuk memenangkan pemilihan yang belum tentu dimenangkannya. Sebaliknya, Gus Dur dan Megawati yang oleh banyak orang dianggap kurang memenuhi syarat untuk menjadi presiden justru bisa menduduki jabatan itu hanya karena secara psikologis mereka mempunyai karisma terhadap masa mereka masing-masing. Maka timbulnya cabang psikologi politik adalah untuk menjawab masalah-masalah seperti ini. Yang ketiga adalah hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu hukum. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai kebenaran dan keadilan ini jelas terkait erat dengan psikologi. Karena kebenaran dan keadilan itu sendiri sangat subjektif dan karenanya bersifat psikologis. Yang keempat, yaitu hubungan psikologi dengan filsafat, yang mana tentu saja psikologi dan filsafat ini sangat berhubungan erat. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan hakiki yang mendasar, apa dan siapakah manusia itu, bisa saja diupayakan jawabannya melalui pengamatan, bahkan eksperimen objektif tentang perilaku. Akan tetapi jawaban tuntasnya tetap harus dicari dalam filsafat. Seperti itulah hubungan-hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Baik, sudah penjelasan dari saya. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila kritik atau saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.